Cerita diawali dengan memperlihatkan kelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh seorang sniper bernama Cobb. Kebetulan malam ini Cobb mendapat misi untuk menghabisi seseorang yang sama-sama pembunuh bayaran bernama Anais. Ini parasnya, meski belum diketahui apa alasan mereka harus membunuhnya, tapi si klien yang bernama Burke ini pun ingin agar Cobb membawa mayat Anais kepadanya. King still inside. He sure is. Tiba di dalam sebuah kafe, Anais menemui seorang mantan direktur Departemen Keuangan Amerika Serikat sekaligus detektif swasta bernama King. Ia menunjukkan sebuah foto yang terdiri dari Gino si ayah, Alberto si anak, dan Edith si istri. Menurut kabar terakhir dari klien yang merupakan ayah Edith, mereka menghilang setelah meninggalkan El Salvador sebagai imigran gelap 8 tahun yang lalu, dan tujuan dari pertemuan ini adalah King ingin agar Anais menemukan mereka bertiga. I don't kill children. Yeah, no. They disappeared. I was hired to find them. Sempat menolak karena Anais adalah seorang pembunuh bayaran dan bukan tugasnya untuk mencari orang-orang yang hilang, King kembali meyakinkan jika hanya Anaislah orang yang bisa melakukannya. Beliau juga sempat bertanya tentang sebuah sindrom, yaitu sindrom Savant. Apakah Anais pernah mendengarnya atau tidak? Okay, they're gonna come after me. When they do, get out of here. Belum juga selesai membahasnya, muncul anak buah Cobb yang meraksak masuk dan melakukan pengejaran. Sementara Anais duduk santai dan menunggu kedatangan para penjahat. King memilih kabur ke belakang dan bersembunyi di dalam toilet. Merasa tak ada kesempatan untuk selamat, ia pun menulis sesuatu di balik lengannya yang entah apa itu, dan tiba-tiba lolos dari dua penjahat barusan, King pun segera pergi keluar dan mendapati Anais sudah meninggalkan kafe lebih dulu. Entah bagaimana ia mengalahkannya, kita akan dibawa pada Cobb yang berjaga di seberang jalan sembari terus mengarahkan senapannya ke arah Anais yang berjalan meninggalkan kafe. Namun karena terhalang oleh sebuah mobil, Anais pun berhasil lolos dari incaran si Cobb itu. Gagal menghabisi Anais, Cobb pun menargetkan King yang baru saja keluar dari dalam dan I have the LAPD on the phone for you. dia bernama Medina, wakil direktur Departemen Keuangan di bidang kriminal yang menggantikan King setelah beliau pensiun. Tak lama, ia mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa King tewas terbunuh tadi malam. Setibanya di rumah sakit, polisi menjelaskan bahwa mereka belum dapat mengidentifikasi para pelaku akibat minimnya jumlah CCTV yang terpasang di kafe tersebut. Raymond King. He was Deputy Director of FinCEN. Setelah melihat langsung jasadnya, Medina cukup dibuat heran dengan para polisi yang bisa tahu nomor pribadinya, di mana Pak polisi menjelaskan jika nomor Medina ada dalam kotak darurat ponsel milik King. Selain tidak ada barang bukti atau petunjuk yang mengarahkan mereka pada si pelaku, polisi hanya menemukan coretan bertuliskan "Temukan sang akuntan" pada lengan King yang sempat beliau tulis saat bersembunyi di dalam toilet. Sebagai seseorang yang sudah lama bekerja pada King, Medina tahu betul jika sang akuntan yang dimaksud adalah seorang buronan sekaligus pembunuh bayaran paling dicari. Karena hanya King lah orang yang tahu keberadaannya, Medina pun mendatangi kontrakan beliau untuk mencari petunjuk yang bisa mengarahkannya pada sang akuntan, termasuk mencari tahu apa saja yang akhir-akhir ini sedang King kerjakan. What did you do with this stuff? Oh, we didn't throw it away. Selain mendapati satu kotak berkas penyelidikan yang sudah pemilik rumah bereskan, Medina juga menemukan kartu nama panti asuhan Harbor dan nama Christian Wolf alias sang akuntan yang King maksud tertera di sana. Dengan fakta bahwa Chris adalah orang yang mendanai panti asuhan tersebut, Medina pun langsung menelpon pihak panti untuk menanyakan keberadaannya. Is there a Christian Wolf on staff? I'm sorry, ma'am, no. Okay. Yeah, I'm aware of that. Tanpa Medina sadari, percakapannya dengan si resepsionis diketahui oleh sang operator panti yang selalu siaga 24 jam penuh, mengawasi siapa lagi jika bukan si autis Justin.
Bagi teman-teman yang belum menonton film pertamanya, Justin ini adalah asisten pribadinya si Chris atau sang akuntan yang selalu sigap membantunya dalam memecahkan kasus-kasus yang Chris atau King tangani, sehingga ketika Medina menceritakan tentang kematian beliau, Justin pun seketika ngehulung tarik dan seolah tak percaya. I need his help. Ray King has been murdered. Beres menghubungi panti asuhan tanpa mendapat informasi apapun tentang keberadaan Chris, Medina pun titip salam agar sang akuntan segera menemuinya untuk memecahkan kasus kematian King. Tak lama, ia pun menemukan satu foto keluarga Edith terselip dalam buku daftar klien milik King, sehingga ia menempel kembali fotonya pada dinding untuk memulai penyelidikan. Sebagai langkah awal, Medina pergi ke lokasi parkiran yang tidak asing sesuai salah satu foto penyelidikan milik King untuk mencari informasi yang ketika ia sedang menyamakan berkas retakan tembok parkiran dengan fotonya, tiba-tiba I coughed loudly twice. No, please don't do that. ya, inilah Christian Wolf alias sang akuntan yang menjadi satu-satunya orang kepercayaan King di luar departemennya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam film pertama, Chris adalah seorang pembunuh bayaran sekaligus akuntan forensik swasta yang selalu membantu para mafia besar dalam menyelesaikan masalah keuangan mereka. You're Christian Wolf. You're Mary Beth Medina. Meski saat ini Chris adalah seorang buronan paling dicari, ia juga berjasa besar terhadap kepolisian atau FBI berkat dirinya yang selalu membantu King menyelesaikan kasus-kasus berat seperti penggelapan uang rakyat, money laundry, korupsi dana talang, dan lain sebagainya. Sehingga selain Medina yang memintanya datang, Chris mau membantu karena ini menyangkut King yang notabene adalah sahabat dekatnya sendiri. Do you like puzzles, Mr. Wolf? Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Chris dan beralih pada Brooke yang menyamarkan bisnis ilegalnya dengan menjadi penjual ikan di salah satu dermaga. Karena diketahui jika si Brooke ini adalah bos kartel penjual ciwi dan bocah-bocah imigran gelap, mengetahui Cobb gagal menghabisi Anais, ia pun marah besar karena target utama dari penyergapan tempo hari sebenarnya adalah Anais yang dianggap akan mengetahui siapa Brooke di masa lalu. You think she knows we're after her instead of King? She don't remember you yet. Beberapa tahun yang lalu ketika Brooke mengadakan pertemuan dengan 3 kartel lain di sebuah dermaga, ia tidak tahu jika ketiga kartel di sana sudah membuat kesalahan besar dengan seorang pembunuh bayaran, siapa lagi jika bukan Anais, di mana pertemuan mereka diketahui oleh Anais yang datang seorang diri menghabisi mereka semua dan hanya menyisakan Brooke seorang yang entah karena alasan apa. And she didn't recognize you? No. Sejak peristiwa di dermaga itu, Brooke selalu dihantui oleh bayang-bayang Anais yang bisa kapan saja membunuhnya. Meski saat ini Anais tidak mengetahui apa-apa, tetap saja Brooke takut jika suatu saat Anais akan mengenalinya dan mengetahui apa yang sudah Brooke lakukan di masa lalu, sehingga itulah alasan kenapa Brooke mengincarnya lebih dulu. You fly to Fort Worth tonight. Technically 2 hitters. Entah rahasia apa yang Brooke sembunyikan, tetapi demi menjauhkan Anais dari kehidupannya, ia pun menyuruh Cobb pergi ke Texas untuk membunuh seseorang yang diketahui merupakan kediaman klien King alias ayahnya Edith. Bukan apa-apa, si Brooke ini melakukan semuanya semata-mata karena takut jika Anais akan menemui si klien untuk melanjutkan penyelidikan yang setibanya di Texas dan mendapati sang ayah sedang akan sarapan pagi. Tiba-tiba bersamaan dengan Cobb yang baru saja menghabisi sang klien, Medina dan Chris baru tiba di kediaman King dan menempel kembali semua berkas penyelidikannya pada dinding. Dari sekian banyak foto yang tertempel, ada satu foto yang Medina temukan di TKP kematian King, yaitu foto keluarga Edith, termasuk satu foto bocah remaja yang diduga adalah anak mereka berdua. Why are you helping me? Because you asked me. Sementara Medina masih memikirkan hubungan antara foto keluarga Edith dan berkas lain, Chris sendiri terlihat duduk santai sambil menunggu Medina selesai dengan pekerjaannya. Hingga keesokan paginya saat Medina ketiduran dan belum menemukan titik terang, Chris sudah merangkai ulang semua berkas penyelidikan dan menemukan hubungan antar semuanya. Nothing's where it was. Semua berawal dari Gino yang merupakan anggota geng Barrio 18 sesuai tato pada lengannya, berseteru dengan geng MS-13 karena perang saudara.
Gino kabur membawa semua keluarganya dari El Salvador menuju Amerika sebagai imigran gelap, dan jika foto keluarga ini diambil 8 tahun yang lalu saat si anak masih berusia 5 tahun, maka bisa dipastikan jika foto remaja yang ada di dalam berkas milik King adalah Alberto yang saat ini berusia 13 tahun. Edith arrived in Los Angeles and claimed to work at Studios Pizza. Chris juga menambahkan jika sosok wanita yang ada dalam foto tersebut tidak lain bernama Edith yang pernah bekerja di sebuah toko pizza. Hal itu terbukti dari dokumen pajak berpenghasilan pribadi atas nama Edith Sanchez dengan status menikah dan punya anak yang dicentang. Tak hanya itu, Chris juga berhasil mengetahui si klien alias ayahnya Edith yang bernama Emiliano dari daftar klien milik King, karena dari sekian banyak klien, hanya nama Emiliano lah yang merupakan nama Latin sama seperti nama yang Edith dan keluarganya gunakan. So if Emmy was Edith's father, why didn't she call for help? Do you have any influence with the IRS? Selanjutnya mereka pergi ke toko pizza yang dimaksud untuk menanyakan apakah karyawan bernama Edith pernah bekerja di sini atau tidak. Si bos memberitahu jika dirinya tidak ingat pernah punya karyawan dengan nama itu. Dengan fakta bahwa cara halus tak kunjung membuatnya buka mulut, Chris pun mulai membacakan laporan pajak toko ini yang teridentifikasi melakukan pencucian uang sehingga You're laundering money. beres menghajar para penjaga dan membuat si bos babak belur. Ia pun akhirnya jujur bahwa dirinya memang terlibat dalam aksi penculikan imigran gelap yang salah satunya adalah Edith. Si bos memang tidak tahu di mana para tahanan diamankan. Ia hanya ditelepon dan mendapat bayaran setelah mempekerjakan para gadis yang jika Chris ingin tahu detailnya, pergilah ke City Center Hotel di pusat kota, temui atau sewa para wanita penghibur di sana, kemudian bayar mereka untuk memancing seseorang bernama Thomas agar datang ke hotel tersebut. We should go. Untuk mempercepat penyelidikan, Chris pun menelpon sang adik, siapa lagi jika bukan Braxton si pembunuh bayaran. Sekian lama tidak bertukar kabar, Braxton cukup kecewa dengan sang kakak yang tidak pernah sekali-sekali acan menanyakan kabar tentang dirinya. Chris menjelaskan jika akhir-akhir ini ia sedang sibuk, di mana Chris menyuruhnya untuk segera datang ke California dalam 24 jam. All right. The last time that I did help you, it nearly cost me my career. Are you aware of that? Dengan fakta bahwa saat ini dirinya masih berada di Jerman dalam sebuah misi, ia pun sempat menolak permintaan kakaknya. Namun setelah dijelaskan bahwa King sudah tewas dan mereka harus segera menemukan pembunuhnya, ia pun langsung bergegas setelah menghabisi pejabat korup sesuai pesanan atasannya. Singkat cerita, malam pun poek. Disinilah Chris dan Medina sekarang berdiri di depan hotel yang dimaksud sambil menunggu kedatangan Braxton. Setelah ketiganya saling sapa satu sama lain, Medina diminta untuk tunggu saja di luar, sementara Braxton dan Chris pergi menemui pemilik hotel untuk memesan 3 wanita penghibur sekaligus. Alrighty. Make yourself at home. Hello. Setelah ketiganya masuk ke dalam kamar, Braxton pun memberikan uang tip sesuai kesepakatan dengan si pemilik hotel sebelumnya. Tidak mengundang mereka untuk melakukan hal-hal negatif, Braxton langsung to the point bahwa dirinya sedang mencari seseorang bernama Thomas yang, jika mereka mau buka mulut, akan ada uang tambahan sebagai imbalannya. Morris, it's none of your business. Mendengar nama Thomas, 2 dari wanita penghibur ini memilih pergi meninggalkan kamar karena tak ingin dapat masalah. Tapi tidak untuk si wanita satu lagi yang memang benar-benar membutuhkan uang untuk membiayai hidupnya, sehingga ia nekat menelpon Thomas dan berpura-pura sedang mendapat masalah dengan pelanggannya. They won't let us leave. And room 235. Wait. Thank you. Sambil menunggu si Thomas datang, Medina menghubungi kantor FBI untuk menanyakan terkait keberadaan ayah Edith saat ini. Pihak FBI menjelaskan jika mereka sudah menemukan alamat dan mengunjunginya tadi pagi, tapi hal itu tampaknya terlambat karena Emiliano ditemukan sudah tewas terbunuh di kediamannya. He isn't, no.
Pihak FBI juga menambahkan jika sang ayah ternyata pernah membuat laporan orang hilang beberapa tahun lalu. Dari laporan informan mereka di lapangan, para kartel sudah biasa menculik imigran gelap untuk dimintai tebusan. Jika uang tebusan tak kunjung diterima, mereka akan menjual perempuan dan anak-anak pada kartel lain untuk dipekerjakan, sedangkan pria dewasa akan dihabisi seperti yang terjadi pada suami si Edith ini. Shooter could be anybody. Gina Sanchez. Setelah diketahui jika Gino sudah tewas, kita akan dibawa pada sang anak yaitu Alberto yang ternyata masih hidup. Benar yang dikatakan informan mereka di lapangan, para tahanan imigran ini dikumpulkan untuk di sebuah tempat rahasia sebelum nantinya dipasarkan, sedangkan untuk Edith si ibu, FBI masih mencari informasi keberadaannya. Tak lama, datanglah Thomas sesuai panggilan dari si wanita penghibur tadi dan langsung masuk ke kamar yang dimaksud. Bukannya buka mulut setelah Braxton menginterogasinya, Thomas justru malah berusaha kabur dari sana sehingga... Selesai meringkus Thomas ke dalam bagasi, muncul masalah lain saat jalur yang akan mereka lewati dipenuhi oleh para polisi yang sedang berpatroli. Tak ingin ambil pusing, Chris pun menelepon Justin untuk meretas lampu merah dan membuat laporan palsu tentang kecelakaan 10 blok dari sini, yang hal itu tentu membuat Medina ngahuleng tarik melihatnya. Okay. We eat something or Taco Bell? Sedikit tentang Justin yang di film pertama hanya bekerja seorang diri di balik layar, kini ia merekrut anak-anak cerdas lain yang sama-sama berkebutuhan khusus untuk dilatih menjadi para peretas handal sesuai bidangnya masing-masing. Layaknya markas Pentagon, Chris sengaja mendanai dan membekali anak-anak ini komputer super canggih yang selalu standby setiap saat, kapanpun Chris membutuhkan bantuan dari mereka. Let's prepare to examine and security cameras. Setelah semalaman tak kunjung mendapat informasi apa-apa dari si Thomas, Medina akhirnya menerima rekaman CCTV lokasi kafe tempat King terbunuh. Namun karena pihak FBI hanya mendapat 2 sudut kamera yang tak satu pun memperlihatkan wajah si pelaku, Chris pun kembali menyuruh Justin dan anak-anak untuk meretas CCTV dari sudut lain, yang hal itu kembali membuat Medina semakin geleng kepala dibuatnya. I'm sure the kids at Harbor are bright, but we are wasting time. Oh, look. Here are the other camera for Deputy Director Medina. Tak hanya berhasil meretas semua sudut CCTV, kita juga akan diperlihatkan dengan betapa cerdas dan telitinya anak-anak ini saat memeriksa setiap perilaku mencurigakan semua orang yang panik berhamburan dari dalam kafe, di mana pencarian mereka berakhir pada sosok wanita yang terlihat keluar dengan santai dari dalam sana. Zoom in on the front door. Reverse. That is our person of interest. Karena sosok si wanita terus menundukkan kepala saat keluar, mereka kembali memeriksa sudut lain dari CCTV, namun hasilnya tetap sama, nihil. Hingga tak lama Justin menemukan satu warga sipil sedang melakukan swap foto di seberang jalan yang di belakangnya ada sosok wanita sedang lewat, sehingga ia menyuruh anak-anak untuk berlomba mencari tahu identitas si warga sipil tersebut. Dan lagi, kita akan diperlihatkan dengan kehebatan anak-anak ini saat mereka berhasil mendapatkan data lengkap si warga sipil hanya dari scan wajah, menemukan titik lokasi rumahnya secara real time, meretas semua perabot rumah yang kebetulan sudah menggunakan fitur smartphone, termasuk berhasil login ke dalam laptop pribadi milik si warga sipil. Who are these kids? My people. Let's not let Pam get comfortable. This isn't right. Selanjutnya, Justin tinggal melakukan remote desktop untuk mengobrak-abrik isi berkas laptopnya dan mencari file swap foto sewaktu di lokasi kafe. Namun karena si mbak sipil tak kunjung beranjak dari depan laptopnya, Justin menyuruh anak-anak menyalakan printer dan bel rumah untuk mengalihkan perhatian, sehingga ia punya cukup waktu untuk mencari fotonya. Get into her photo library. Explain to the normie we need to finish what we started. Here's her selfie. I will respond. Ya, sosok wanita itu ternyata adalah Anais yang diduga selesai melakukan pertemuan dengan King. Setelah dilakukan scanning wajah, ternyata ia sudah terlibat pembunuhan di berbagai negara yang semua korbannya ada dalam berkas penyelidikan milik King. Namun masalahnya sekarang adalah wajah dan nama Anais tidak ada di dalam data Interpol manapun. But she doesn't want to be found, like she was the last person to speak to Ray.
Masih di hari yang sama, Medina mengundang pengacara si Thomas untuk melakukan kerjasama. Karena cara kekerasan tak kunjung membuatnya buka mulut, Medina mencoba pendekatan lain dengan akan memberi Thomas perlindungan jika ia bersedia memberikan nama bos kartel yang memperkerjakannya. General. Belum juga menyebutkan nama si bos kartel, Medina keburu menunjukkan foto keluarga Edith yang dinyatakan hilang 8 tahun lalu. Melihat wajah Edith, Thomas seketika ngeh jika dia memang salah satu imigran gelap yang pernah mereka culik dan dipekerjakan di sebuah toko pizza. Namun karena suatu insiden, Edith mengalami kecelakaan 5 tahun lalu di sebuah parkiran hingga membuatnya koma dalam waktu yang lama. Yang ketika Thomas selesai menuliskan alamat rumah sakitnya, tiba-tiba ya, sudah ada Kobe yang Brook tugaskan untuk menghabisi Thomas termasuk Medina karena dianggap ikut campur terlalu banyak dalam urusannya. Sampai malam tiba, Medina langsung pergi ke rumah sakit dimaksud untuk mencari tahu kebenarannya. Awalnya Pak Dokter menolak karena untuk memeriksa berkas lama dibutuhkan surat persetujuan dari pengadilan pusat. Namun setelah menunjukkan kartu nama panti asuhan Harbor yang notabene juga mendanai rumah sakit ini, Pak Dokter langsung membawa Medina ke ruang pribadinya. 5 years ago, Jane Doe 636. 5 tahun lalu, rumah sakit mendapat pasien tak dikenal yang diberi nama pasien 636 dengan luka berat seperti tengkorak retak, rahang, rusuk, dan lengan kaki yang patah, termasuk cedera wajah parah akibat insiden kecelakaan mobil, di mana pasien 636 yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Edith yang dinyatakan hilang 8 tahun yang lalu. An extensive face freeze as a result of an auto accident. In and out of consciousness when she arrived. Semua berawal ketika Edith mencoba kabur dari toko pizza untuk mencari keberadaan anaknya. Ia malah ketahuan oleh salah satu anak buah di sana. Edith yang panik pun berhasil lolos dan langsung tancap gas hingga tak sengaja menyenggol tembok area parkir sesuai foto penyelidikan dalam berkas milik King, yang pada akhirnya ia pun mengalami tabrakan saat baru keluar dari sana. My theory. Unnecessary for... Akibat cedera otak yang dialaminya sangat parah, Edith dinyatakan mengidap sindrom Savant yang membuatnya hilang ingatan. Sindrom Savant sendiri adalah sebuah kondisi langka saat otak manusia menyusun ulang kembali selnya. Lazimnya sindrom ini terjadi pada seorang autis, bawaan lahir atau cedera otak, yang dalam hal ini terjadi setelah Edith mengalami insiden kecelakaan. The head and waits to discover he can learn a nearly total loss of memory. Meski sulit memulihkan kembali ingatannya, masih ada sisi positif dari sindrom Savant yang cenderung membuat si penderita menguasai satu bidang lebih unggul dari orang normal kebanyakan. Seperti halnya Edith saat otaknya mengalami peningkatan di bagian frontal cortex atau otak bagian paling depan yang berperan penting dalam membentuk kepribadian, termasuk mengatur perilaku kompleks, emosi, dan konsentrasi. Abilities that at least theoretically we all possess. And Jane's talent was chess. Not exactly. Metode permainan catur yang dokter gunakan untuk merangsang ingatan Edith agar kembali pulih justru malah menjadikannya pribadi yang lebih agresif dalam melakukan atau mengambil sebuah tindakan. Bukannya membuat ingatannya membaik, Edith justru menganggap jika permainan catur yang dokter pakai selama ini hanyalah sebuah pertempuran yang harus dimenangkan dan... But whoever she was when they brought her in. Ya, Anda tidak salah lihat, pasien 636 alias Edith yang selamat dari insiden kecelakaan maut tidak lain dan tidak bukan adalah Anais si pemudu bayaran. Beberapa waktu dirawat di sana, ia mulai melatih fisik dan mentalnya sambil membuat sebuah rencana pelarian hingga akhirnya berhasil kabur dan dinyatakan hilang sampai detik ini. And disappeared. Any memory of her life before the accident, family? Yeah, I asked her that exact question multiple times. Tanpa Medina dan dokter sadari, komputer yang berisi data rekam medis milik Edith berhasil diretas oleh Justin. Setelah menceritakan semua fakta termasuk Edith yang sebenarnya adalah Anais, Justin juga menemukan fakta lain tentang Alberto, si anak yang besar kemungkinan masih hidup, di mana saat ini sedang berada di Juarez, Texas sesuai latar pada fotonya. Okay, Chris. Understood.
Sementara Chris pamit tidur duluan, Braxton yang masih di luar tiba-tiba mendapat tugas limpahan dari atasannya untuk menghabisi seseorang. Si atasan menjelaskan jika ada klien baru yang pembunuhnya gagal menyelesaikan misi, di mana pembunuh yang dimaksud ternyata adalah Cobb dan targetnya siapa lagi jika bukan Medina. Namun untuk saat ini, ia diminta untuk menunggu arahan selanjutnya. Tepat saat mereka berdua sedang tidur, Chris pun terbangun oleh ponsel milik Braxton yang mendapat pesan lanjutan dari atasan tentang tugasnya yang dibatalkan. Si atasan menjelaskan jika dirinya sudah menugaskan pembunuh lain untuk misi ini. Melihat foto target yang harus dibunuh adalah Medina, Chris pun langsung tancap gas menuju kediamannya. Medina sendiri terlihat baru pulang dari rumah sakit dan masih ngahulang tarik setelah mengetahui fakta tentang siapa Edith yang sebenarnya, di mana ia tidak tahu jika di luar sudah ada orang asing yang akan menghabisinya. Dan tebak, siapa pembunuh bayaran yang si atasan sewa? Ya, itu adalah Anais yang kebetulan berada di lokasi tak jauh dari kediaman Medina, yang ketika ia sudah menyelinap masuk untuk menghabisinya secara diam-diam, tiba-tiba... Drop it. Entah bagaimana nasib Medina setelah Anais menikam perutnya, ia seketika terdiam saat melihat foto keluarga Edith yang tertempel di dinding. Semakin dekat memandang fotonya, disitulah ingatan Anais perlahan mulai pulih dan mengingat setiap detail kejadian sebelum dirinya menjadi seperti ini. Semua berawal saat Gino, Edith, dan anak mereka baru tiba di perbatasan Amerika, di mana hal tak terduga terjadi saat beberapa kartel berhasil menculiknya. Gino sang ayah dibunuh di tempat karena dianggap tidak berharga. Alberto si anak dikumpulkan dengan tahanan lain untuk diamankan. Sementara Edith, mereka membiarkannya tetap hidup untuk dipekerjakan. Dan tebak, siapa bos kartel yang sudah menculik mereka? Ya, itu adalah Burke alias orang yang saat ini sedang memburunya. Tidak dibunuh atau dimintai uang tebusan, Thomas yang berperan sebagai mucikari pun ditugaskan untuk mempekerjakan Edith di sebuah toko pizza yang sempat Chris dan Medina datangi, hingga terjadilah insiden kecelakaan saat Edith mencoba melarikan diri. Di sini jugalah akhirnya terungkap bahwa sejak awal Edith kabur dari rumah sakit, Burke sudah mengetahui hal itu dan menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya. Menyadari Edith hilang ingatan, Burke pun mencuci otak dan menjadikannya sebagai mesin pembunuh dengan nama baru yaitu Anais, termasuk insiden di dermaga yang sebenarnya masih rencana Burke untuk menghabisi pesaing bisnisnya dengan menugaskan Anais untuk datang, dan itulah alasan kenapa Anais tidak menghabisinya waktu itu. No. And when I did. Tak lama, datang Chris yang baru tiba dan mendapati Medina sudah bersimbah darah. Dengan fakta bahwa Chris sudah tahu siapa sebenarnya Anais dan mereka tidak saling kenal, Chris pun dengan baik hati memberitahukan lokasi Alberto yang saat ini berada di daerah Juarez, sehingga Anais langsung pergi tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Beralih pada Burke yang baru mendapat kabar dari atasan Braxton tentang pembunuh bayarannya yang gagal menghabisi Medina, Burke tidak tahu jika pembunuh bayaran yang si atasan sewa adalah Anais. Dengan ingatannya yang sudah kembali pulih, tak ingin pihak FBI mencium kebusukannya, ia pun menyuruh Cobb berangkat ke Juarez dan habisi para tahanan untuk menghilangkan barang bukti. No trace. Think you can handle that? Tepat saat Chris dan Braxton akan pergi ke Juarez menyelamatkan Alberto, ia kembali mendapat kabar dari Justin tentang alasan Burke yang menghabisi King. Faktanya, King dibunuh bukan karena mencari Edith, melainkan dibunuh karena telah menemukan Edith. Hal itu terbukti saat Justin menemukan berkas rumah sakit tentang reka medis milik Edith dalam berkas penyelidikan yang sedang King tangani.
Dalam perjalanan menuju Juarez, Justin melanjutkan temuannya tentang King yang menyewa Anais untuk membantu pekerjaannya. Sudah disinggung dalam pertemuan mereka saat di kafe, King sempat menanyakan tentang sindrom Savan kepada Anais, namun percakapan mereka tidak selesai karena anak buah Burke keburu masuk dan ya, Justin berasumsi jika tugas Anais sebenarnya bukan untuk mencari keberadaan Edith, melainkan pergi ke rumah sakit dan mencuri data rekam medis milik Edith agar King bisa melanjutkan penyelidikannya. Menggunakan drone tempur milik tentara perbatasan yang berhasil Justin retas, ia pun menggunakannya untuk mencari lokasi presisi tempat para tahanan berada. Setelah menemukan titik koordinat dan mengirimkannya pada Chris, mereka langsung bergegas untuk melakukan penyelamatan tepat saat Cobb akan membawa para tahanan untuk dieksekusi. Berlokasi tak jauh dari tempat para tahanan, Cobb sudah menyiapkan sebuah lubang besar untuk nantinya menguburkan mereka di sana. Dengan fakta bahwa ini sudah di luar kendali Justin, ia pun langsung mematikan semua komputernya agar anak-anak panti tidak bisa menyaksikan kekejaman yang sebentar lagi akan terjadi. Dan ya, terjadi baku tembak yang membuat mobil Chris oleng hingga menabrak sebuah toren air. Sementara Cobb berhasil membawa para tahanan pergi dari sana, Chris dan Braxton masih terlibat baku tembak dengan penjaga yang terus bermunculan dan... Tepat saat Braxton tertembak pada bagian dada, Cobb pun berhasil keluar dari zona baku tembak dan pergi ke lokasi para tahanan akan dikuburkan. Tak ingin perjuangan mereka berakhir sia-sia, Braxton meminta sang kakak untuk melakukan pengejaran, sementara dirinya akan menahan para penjaga yang masih tersisa. Ya, setelah semua penjaga ludes dengan Chris yang kembali menjemput Braxton, mereka berhasil menyusul ke lokasi dan mendapati Cobb sedang menggiring para tahanan masuk ke dalam lubang dan... Dalam kondisi terdesak itulah, Cobb pun kembali ke dalam bus dan menjadikan Alberto sebagai sandera yang jika Chris tak kunjung mundur atau menyerahkan diri, maka Cobb tak akan segan-segan untuk menghabisi Alberto, tetapi... Ya, sudah ada Braxton yang berhasil menembak jatuh Cobb dari luar. Dengan tewasnya Cobb dan semua penjaga, berakhir jugalah ketegangan dan penderitaan yang Alberto dan tahanan lain alami, sehingga tugas mereka sekarang adalah mengembalikan para tahanan pada keluarganya masing-masing. Let's go, yeah, man. Kembali ke panti asuhan Harbor, Justin menghubungi si atasan dan memintanya untuk mencabut kontrak pembunuhan terhadap Medina. Awalnya si atasan menolak karena untuk apa dirinya mendengarkan omongan dari orang tak dikenal. Namun setelah Justin membeberkan semua aksi kejahatan, termasuk seluk-beluk keluarganya yang diancam akan dihabisi, si atasan akhirnya mau mencabut kontrak tersebut. 7 years in the prison known as the Black Dolphin. What can I do for you? Tak cukup sampai situ saja, Justin juga meminta lokasi persembunyian Burke pada si atasan, termasuk nomor telepon pribadi milik Anais agar ia bisa menghubunginya. Setelah Justin memberitahukan lokasinya pada Anais, kita akan diperlihatkan dengan Burke yang baru saja selesai mandi dan bermaksud kabur meninggalkan kota ini, tetapi... Meski tidak diperlihatkan bagaimana Anais menghabisinya, kita pasti sudah bisa menebak jika Burke akan mendapat balasan yang setimpal. Setelah dendam terbalaskan, kita akan dibawa ke dermaga saat pihak FBI mengumpulkan semua bukti kejahatan Burke dan menangkap semua pihak yang terlibat. Di sana juga ada Medina yang ternyata berhasil selamat setelah Chris menariknya ke rumah sakit tepat waktu.
Terakhir, kita akan diperlihatkan pada Chris, Braxton, dan Alberto yang sedang dalam perjalanan. Dengan fakta bahwa Anais tidak sanggup merawat sang anak dengan kondisinya yang sekarang, ia pun menitipkan Alberto untuk tinggal bersama Justin dan yang lain.